Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari kelompok lain. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ahwan, NPP 301353. Yang kedua Jennifer Mariani Salea, NPP 301282. Yang ketiga Muhammad Albi, NPP 300277. Yang keempat Muhammad Farhan Aulia Harahap, NPP 300114. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahwan, perwakilan dari kelompok 5, akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Agatha Sabrina. Untuk jawabannya, dasar hukum dari otonomi daerah itu sendiri adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR garing 2000 tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adapun hubungan antara otonomi daerah dengan pemekaran daerah, yaitu dapat dilihat ketika suatu daerah melakukan pemekaran, maka mereka akan mempunyai wilayah serta sistem pemerintahannya sendiri, yang dimana mereka dapat mengatur masyarakat serta urusan kepentingan daerahnya sendiri. Kemudian pertanyaan kedua dari saudara Agung Dwi Laksana, untuk jawabannya, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sistem yang diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu sistem desentralisasi. Hanya saja, karena tujuan mereka dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk memupuk dan mempertahankan kekuasaan lebih kuat ketimbang menjahterahkan rakyat Indonesia. Hal ini terlepas dari adanya sisi positif pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda. Adapun menurut kami hal yang paling tepat untuk diterapkan untuk Indonesia saat ini yaitu sistem desentralisasi itu sendiri. Kemudian pertanyaan ketiga dari saudara Ahmad Dhani Ramadan, eh, beliau bertanya mengenai sistem pemerintahan pada masa kolonial Jepang. Untuk di sini melihat dari konteksnya yang pada saat itu Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang, otomatis sistem pemerintahan yang dianut otomatis mengikut dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang, yaitu sistem pemerintahan militer, sehingga yang berkuasa adalah panglima tentara. Berbeda dengan masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan yang digunakan pemerintahan sipil, jadi yang berkuasa adalah gubernur jenderal. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang di berbagai bidang, diantaranya di bidang politik, bidang ekonomi sosial, pendidikan, dan militer. Yang keempat, pertanyaan dari saudari Alkion. Eh, Contoh-contoh yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan adanya penyelenggaraan desentralisasi, yaitu kami akan memberikan contoh dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Di masa kini, pemerintah telah banyak menggunakan web-web untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, terkhusus dalam hal pengaduan. Selain itu juga ada juga web yang disediakan oleh pemerintah untuk pengurusan izin membuka usaha bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga dapat mempermudah izin pembukaan usaha mereka. Kemudian pertanyaan yang kelima dari saudari Berlian Maharani Gajah. Untuk nilai 4E yang dimaksud menurut kami untuk realita di lapangan memang belum semua terrealisasi. Karena apabila kita melihat dari satu aspek yaitu segi kesetaraan, masih terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain, terkhusus daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa dan daerah yang berada di timur Indonesia. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Berliana Eka Yorinda. Untuk tujuan desentralisasi sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan politik untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur yang demokratis dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Yang kedua ada tujuan administrasi, yang ketiga ada tujuan sosial ekonomi untuk mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual, dan modal finansial masyarakat. Untuk yang pertanyaan ketujuh dari saudara Brian Rafael, untuk aparat ataupun OPD yang berhak melakukan desentralisasi, yaitu pemerintah daerah yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengucapkan diri, Nindya Prajan Mohon Aldi, NPP 300277, absen 21. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan kelompok lain kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5. Yang pertama itu mengenai tujuan desentralisasi pada tujuan politik dan penjelasan. Anda menyebutkan bahwa agar tercipta suprastruktur politik yang berbasis demokratis yang diberikan secara besar kedaulatannya kepada rakyat. Seperti contohnya pemilihan kepala daerah, akan tetapi ketika kita lihat realisasinya di lapangan, banyak terjadi penyelewengan dalam pemilihan kepala daerah.
Contohnya seperti money politik dalam pemilihan kepala daerah. Bagaimana tanggapan kelompok 5 akan kasus seperti ini? Politik uang adalah uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu seperti contohnya untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa juga terjadi ketika seseorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu. Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput seperti pilkades, praktik money politik tumbuh subur karena dianggap suatu kewajaran masyarakat yang tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politik secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi. Selanjutnya, menurut ahli Rondinelli, desentralisasi merupakan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 4, yaitu desentralisasi politik, pasar, administrasi, dan fiskal. Apa saja contoh dari desentralisasi tersebut yang bisa kita ketemui sehari-hari dan apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuannya? Oke. Desentralisasi politik, contohnya perbedaan konstitusi dan undang-undang, pengembangan partai politik, penguatan legislatif, pembentukan institusi politik lokal, pendukungan kelompok kepentingan publik yang efektif. Desentralisasi administrasi, dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Desentralisasi fiskal, pengaturan kembali dan pengeluaran penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan. Desentralisasi ekonomi dan pasar, transfer fungsi pemerintahan kepada organisasi bisnis, kelompok masyarakat, atau organisasi melalui privatisasi dan penguatan ekonomi pasar melalui deregulasi. Apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuannya? Menurut saya, kemampuan dan kesiapan daerah dalam menyambut desentralisasi tidaklah sama. Secara umum, dewasa ini, sebagian besar daerah di Indonesia sudah mampu melaksanakan keempat tujuan desentralisasi tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dapat kita jumpai bahwa masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh pihak untuk dapat mengawal, mengawasi, melaporkan, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan motivasi moral pada manfaat desentralisasi? Melalui desentralisasi, aparat pemerintah daerah diharapkan akan meningkat kesadaran moral untuk memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi, motivasi moral sendiri merupakan komitmen pribadi untuk suatu tindakan moral, menerima tanggung jawab atas segala hasilnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang menjadi penghambat dari otonomi daerah? Penghambat pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sehingga masih memerlukan bantuan dari pusat atau daerah lain. Yang kedua, tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya alam yang memadai, sehingga sulit untuk menggali dana dari potensi alam. Yang ketiga, masih adanya daya tarik-menarik antar pemerintah pusat dan daerah tentang kewenangan masalah tertentu. Yang keempat, adanya kebiasaan sentralisasi atau terpusat, sehingga kreativitas daerah sulit berkembang. Yang terakhir, kelima, sebagian besar daerah otonom masih membiasakan diri tergantung kepada pusat, terutama masalah dana atau keuangan, sehingga sulit untuk mandiri. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Irafiantina. Pola dekonsentrasi yang dilaksanakan di Indonesia telah berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan fungsi dari daerah otonom. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, politik desentralisasi amat kuat di mana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah lebih banyak menerapkan otonomi bagi daerah dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi menjadi pelengkap yang sifatnya vital. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Jamaluddin.
Faktor yang mempengaruhi pendukung pelaksana otonomi daerah ada 4, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua kemampuan keuangan daerah, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat organisasi dan manajemen. Esensi otonomi daerah adalah berkembangnya daerah dengan kemandirian yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Marco Polo. Untuk meredam sentimen kedaerahan, kembali lagi kepada setiap individu karena setiap orang mempunyai egonya sendiri dan berbeda sifat di setiap daerah. Desentralisasi memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Itu kembali lagi kepada daerah tersebut karena sudah diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dan pemerintah setempat lebih mengetahui situasi apa yang terjadi di daerahnya. Selanjutnya dari M. Sultan, peran sumber daya manusia dalam mendukung otonomi daerah yaitu sebagai faktor utama jalannya otonomi daerah, di mana sumber daya manusia mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Alirab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jendi Priyoman Hakim. Pertanyaannya ialah, apa saja kekurangan dari terapkannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia? Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab kekurangan desentralisasi. Yang pertama, bergantung pada peran pemerintah pusat sebetulnya. Yang kedua, kurangnya inisiatif karena terbiasa diberi komando. Kekurangan otonomi daerah. Yang pertama, peluang untuk terjadi disintegrasi bangsa dapat muncul jika kontrol dari pemerintahan pusat lemah. Dua, rentan terjadinya KKN dan permasalahan lainnya yang bisa berdampak pada pemerintah pusat karena kurangnya pengawasan. Yang ketiga, peraturan ditetapkan pemerintahan pusat terkadang menjadi multitafsir di daerah tertentu sehingga dapat merugikan pemerintahan daerah dan rakyat di daerah tersebut. Baiklah, selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan keikutsertaan pemerintah dalam untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang wewenangnya luas lebih tinggi daerah tersebut. Tugas pembantuan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan untuk menghindari pembentukan daerah otonomi yang tidak sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Maka perlu dilaksanakan evaluasi dan analisa terhadap daerah otonom lama dan daerah otonom baru. Hasil pemekaran yang meliputi pelaksanaan kebijakan penggabungan dua atau lebih daerah-daerah otonom yang relatif kurang mampu disertai kebijakan pemberian intensifnya. Adalah pertanyaan kedua dari Sarna Letwis Lombrau, di mana pertanyaannya, apa saja tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah? Saya akan memberikan pengertiannya dulu. Demokratisasi adalah suatu perubahan, baik itu perubahan maupun secara cepat ke arah demokrasi. Dan demokratisasi ini menjadi tuntutan global, tidak bisa dihentikan. Tujuan dari demokratisasi menerapkan kebebasan dalam berekspresi, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan diktatorisme, melatih masyarakat menghargai keputusan bersama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Awan Fadel. Pertanyaannya, teritorial yang dibagi ke dalam 3 komando oleh pemerintahan Jepang yaitu. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Awan Fadel. Jepang membagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer angkatan darat, atau bisa disebut Tomishudan, untuk di daerah Sumatera Utara yang berpusat di Bukit Tinggi.
Yang kedua, pemerintahan militer angkatan darat, bisa disebut juga Asamusyudan untuk Jawa dan Madura yang berpusat di DKI Jakarta. Kekuatan pemerintahan ini ditambah angkatan laut, yaitu Nai Akentai. Dan yang ketiga, pemerintahan militer angkatan laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Syairul Umam Azizi. Menurut pendapat Anda, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia saat zaman Hindia Belanda? Dan saya akan menjawab. Sistem pemerintahan Indonesia pada saat zaman Hindia Belanda. Maksudnya proses ini pada umumnya dengan melalui jalur pendidikan dan pemerintahan. Namun meski demikian, hanya sebagian kecil saja yang masyarakat Indonesia merasakan perubahan ini. Pada sistem perkembangan pendidikannya, sebelumnya masuknya kolonialisme Barat ke Indonesia, sistem pendidikan Indonesia masih bersifat tradisional. Pendidikan juga hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit tertentu saja. Pusat pendidikannya pun hanya terbatas di lingkungan keraton dan pesantren. Pemerintahan kolonial dengan menerapkan politik etis telah mencoba memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Namun pelaksanaannya masih terbatas pada anak pendidikan yang dijalankan akhirnya menghasilkan kaum terpelajar yang kelak mempengaruhi cara perjuangan bangsa Indonesia. Sistem ideologi dan agama. Dalam bidang keagamaan, pengalaman menghadapi Islam terutama ketika Perang Aceh menyebabkan pemerintahan pertanyaannya jelaskan hubungan arah antara otonomi daerah dengan pemekaran pada suatu daerah dan tujuan dari pemerintahan daerah itu sendiri. Saya akan menjawabnya. Otonomi daerah adalah hak atau kewenangan suatu daerah untuk mengatur atau memprakarsai daerah sendiri. Sedangkan bila pemekaran suatu daerah bisa dikatakan dilepasnya suatu daerah atau menambah jumlah daerah. Beberapa pulau yang mekar belum tentu membuat provinsi bertambah karena penambahan provinsi diatur oleh peraturan tertentu atau undang-undang yang berlaku. Tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, tujuan politik, di mana daerah diberikan kewenangan yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi politik dengan melalui partai-partai politik serta DPRD. Yang kedua, tujuan administratif, di mana pemberian kewenangan daerah juga memiliki tujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif. Yang ketiga, tujuan ekonomi, di mana ekonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Yang keempat, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kelima, mencapai keadilan nasional. Yang keenam, terjadi pemerataan wilayah yang baik. Yang ketujuh, mendorong untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Syalahuddin Alif Dimaski, di mana pertanyaannya, faktor yang mendukung otonomi daerah antara lain adalah sumber daya manusia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana jika sumber dayanya sendiri yang belum memiliki kualitas sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga otonomi daerah sulit dilaksanakan? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Baiklah, saya akan menjawab. Pembangunan atau SDM di Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pada waktu bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dan
kembangnya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakat. Lalu selesai itu, untuk mencapai tujuan pembangunan demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Minimal ada 4 kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM, yaitu peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani. Yang kedua, serta kualitas kehidupan seperti perumahan, kemungkinan yang sehat, peningkatan kualitas SDM yang produktif, dan upaya pemerataan penyebaran. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup SDM, kemampuan dan memanfaatkan pengembangan dan menguasai iptek melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas, baik mental akan mendapat hasil tidak hanya peningkatan daya saing kemandirian bangsa, namun mendukung pembangunan nasional. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diberlakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada pengawasan iptek serta merata di seluruh pelosok tanah air. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Upaya tersebut untuk saja membutuhkan kerjasama semua pihak, khususnya keluarga, dalam hal pengembangan pendidikan dan keahlian sesuai dengan standarnya. Ditetapkan oleh pemerintahan, kesadaran serta semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan dari generasi muda yang merupakan agen pembangunan bagi bangsa ini. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang memastikan program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja khususnya generasi muda. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Indonesia akan lebih mudah tercapai. Demikian jawaban dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.